Seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 dalam beberapa hari terakhir ini berkembang sangat cepat karena varian baru yang juga menjadi persoalan serius di banyak negara. Setelah mendapatkan banyak masukan dari para menteri, para ahli kesehatan, dan juga para kepala daerah, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali. Secara terperinci bagaimana pengaturan PPKM darurat ini, saya sudah meminta Menteri Koordinator Marinvest untuk menerangkan sejelas-jelasnya secara detail mengenai pembatasan ini. Tapi, wah, ini kita bingung juga oleh Mas Gibran ya. Ini kan sudah ada perintah dari pusat, mal tutup, jangan dibijaksana lagi tutup. Ini kalau dibuka Solo, yang lain juga pasti buka dengan alasan yang sama, ya sama aja. Nanti kalau yang di Solo, malnya bisa buka dengan cara yang esensial lah dan sebagainya, nanti seluruh mal-mal di Indonesia buka juga. Nah kalau sudah mal buka ya pasti orang datang lagi, berkerumun lagi. Inilah yang akhirnya rakyat Indonesia ini semakin bingung ya oleh para pemimpin ini. Saya anggap Gibran benar karena dia menganggap bahwa yang diucapkan Presiden Jokowi yang kebetulan ayahnya dan Pak Luhut itu lip service. Jadi Gibran justru menuduh kembali bahwa Presiden cuma lip service lah. Karena ini mau diuji kan, bener bisa nggak nanti Presiden menegur wali kota atau melalui Pak Luhut. Jadi selalu kita masuk di dalam parodi sebetulnya. Akhirnya dikait-kaitkan lagi, ada lagi yang kait-kaitkan akhirnya. Weh, mentang-mentang anaknya presiden, mentang-mentang anaknya Pak Jokowi, mentang-mentang, weh, pokoknya banyak lah nanti yang akhirnya terjadi seperti itu. Jadi kalau memang mal bisa dibuka dengan alasan esensial, ya berarti semua mal di Indonesia buka. Berarti untuk apa ada PPKM gitu? Kalau memang mau menghentikan COVID, ayo sama-sama. Bayangkan di mall mereka buka, ya tempat-tempat yang kecil-kecil nggak dibuka. Ada apa sebenarnya ini kalau harus tutup semua kawan? Gibran izinkan mal buka saat PPKM darurat. Chris Wamea, bapaknya presiden, siapa yang mau lawan? Tokoh Papua Chris Wamea menangani kebijakan yang diambil Wali Kota Solo Gibran Rakabuming terkait PPKM darurat. Diketahui Gibran menyatakan tidak akan menutup mal secara keseluruhan selama masa PPKM darurat diberlakukan. Menurut Chris Wamea, Gibran telah berani melawan kebijakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Akan tetapi di sisi lain, Chris Wamea mempertanyakan siapa yang berani melawan anak dari presiden. Berani lawan Luhut, Gibran perbolehkan mal buka saat PPKM darurat. Begitulah kata Chris Wamea. Chris Wamea merespon langkah Wali Kota Solo Gibran yang tidak menutup mal secara keseluruhan. Sebelumnya Gibran tak akan menutup mal secara keseluruhan dan mengizinkan mitra-mitra di mal yang bergerak di sektor esensial tetap buka. Gibran menjelaskan, toko yang buka hanya yang jual makanan, obat, dan supermarket dengan catatan tetap dibatasi. Luhut menyampaikan PPKM darurat akan berlaku mulai 3-20 Juli, khusus di Jawa dan Bali. Penerapan PPKM darurat akan lebih memperketat aktivitas masyarakat dibanding dengan kebijakan sebelumnya, yakni PPKM Mikro. Menurut Luhut, selama penerapan PPKM darurat, sejumlah pembatasan akan diberlakukan, termasuk penyesuaian. Beberapa tempat termasuk kegiatan yang akan ditutup sementara, serta ada pula beberapa tempat dan kegiatan yang masih diizinkan buka. Sementara itu, semua pelanggar protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat harus ditindak tegas. Hal itu disampaikan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Ia juga menginstruksikan seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri se-Indonesia untuk mengambil langkah yang diperlukan sesuai fungsi dan kewenangannya.
Dalam keterangan resmi, Burhanuddin menyatakan memastikan setiap pelanggaran protokol kesehatan dikenakan sanksi tegas dan tanpa pandang bulu, serta memastikan sanksi yang dijatuhkan mampu memberikan efek jera baik bagi kepada pelaku maupun anggota masyarakat lainnya. Burhanuddin meminta agar ada operasi justisi penegakan hukum kedisiplinan PPKM. Kejaksaan dapat berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID, Polri, pemerintah daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan pengadilan. Selain memberikan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan, ia meminta kejaksaan sebagai penegak hukum memastikan setiap pengadaan dan distribusi barang yang terkait penanggulangan COVID berjalan lancar. Tidak hanya itu, Burhanuddin juga memerintahkan seluruh kejaksaan menyelenggarakan program vaksinasi untuk pegawai, keluarga, dan masyarakat di wilayah hukum masing-masing, dengan berkoordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 setempat. Presiden Jokowi melalui YouTube Sekretariat Presiden mengumumkan kebijakan penerapan PPKM darurat untuk wilayah Jawa dan Bali, berlaku dari 3 hingga 20 Juli mendatang. Selama kebijakan itu diterapkan, dilakukan pembatasan kegiatan di berbagai sektor, mulai dari aktivitas perkantoran, pendidikan, belanja, makanan, dan lainnya. Untuk mengawal kebijakan itu agar berjalan sukses, Presiden kembali menunjuk Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan sebagai koordinator pelaksana kebijakan. Luhut menyatakan akan ada sanksi bagi masyarakat yang keluar rumah tanpa mengenakan masker selama PPKM darurat. Sementara itu, paranormal ahli tarot sekaligus pesulap Indonesia Denny Darko kerap menjadi buah bibir terkait ramalannya yang mengejutkan. Ada banyak hal yang diramal oleh Denny, dimulai dari dunia hiburan hingga dunia politik. Bahkan, ia sempat meramal mengenai kondisi pandemi akibat maraknya kasus COVID-19. Denny Darko mengatakan kebijakan pemerintah terkait adanya pembatasan kegiatan masyarakat merupakan sebuah keputusan yang terlambat. Upaya untuk menekan angka kematian sudah lama dinanti oleh masyarakat Indonesia. Denny melihat ada alasan lain yang membuat kebijakan PPKM darurat ditetapkan oleh Jokowi. Bukan hanya karena lonjakan kasus, melainkan adanya desakan internasional yang membuat Jokowi segera menerapkan lockdown untuk Indonesia. Laju pertumbuhan kasus COVID begitu pesat melebihi ambang batas WHO. Itulah mengapa dunia internasional menganggap pentingnya lockdown atau PPKM darurat. Jika dibandingkan dengan negara tetangga, Malaysia telah melakukan 2 kali lockdown di wilayah perkotaannya. Pulau Jawa dan Bali merupakan salah satu tempat paling sibuk di antara lainnya. Meski dinilai terlambat, ada kemungkinan penurunan kasus COVID dan angka kematian disebabkan oleh COVID-19. Di sisi lain, PPKM tidak dapat menyelesaikan seluruh masalah. Sebab PPKM hanya dapat menghentikan kenaikan kasus positif COVID, namun ekonomi tetap mengalami penurunan. Denny Darko berpendapat PPKM darurat ini hanya berfungsi untuk menghentikan saja. Sementara itu, Pemkot Surabaya bersama tim gabungan dari TNI Polri meninjau pelaksanaan PPKM darurat di Surabaya. Dalam operasi ini, petugas gabungan berhasil menjaring 137 orang yang melanggar prokes. Operasi dipimpin Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri. Selain itu, operasi ini dilakukan untuk menindaklanjuti surat keputusan Gubernur Jatim. Dalam aturan ini ada pembatasan jam buka yang maksimal harus tutup jam 8 malam. Selain itu, harus melalui sistem take away.